Tanah bukan sekedar hamparan bumi tanpa makna. Bagi masyarakat Indonesia, tanah adalah aset berharga, sumber penghidupan sekaligus ruang yang pemanfaatannya diatur secara sakral oleh negara demi kesejahteraan bersama. Namun ironisnya, di tengah penataan administrasi yang terus berjalan, ruang-ruang hidup ini justru rentan menjadi objek manipulasi. Di bawah bayang-bayang keserakahan, hak milik warga yang sah bisa lenyap dalam sekejap menyisakan konflik agraria yang berkepanjangan. Melihat fenomena yang memprihatinkan tersebut, muncul sebuah pertanyaan besar yang mendasari kajian kelompok kami. Masih banyaknya mafia tanah di Indonesia, apakah ini merupakan kegagalan dari sistem hukum kita, ataukah murni karena kejahatan dari para oknum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Anggi Wijanti, selaku ketua dari kelompok G. Pada kesempatan kali ini, kami akan bedah secara tuntas mengenai urgensi pemberantasan mafia tanah, ditinjau dari perspektif hukum pertanahan dan pendaftaran hak atas tanah di Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam materi pendaftaran tanah, berikut ada susunan keanggotaan dari kelompok G yang kemudian akan langsung dilanjutkan dengan pemaparan definisi fundamental mengenai apa itu mafia tanah oleh pemateri pertama kita. Selamat menyaksikan. Di materi yang pertama mengenai definisi diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Agraria dan Tata Ruang di Indonesia _ Kepala BPN nomor 15 tahun 2024 yang menyatakan bahwa mafia pertanahan adalah tindak pidana di bidang pertanahan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun badan hukum secara terencana, terstruktur, dan terorganisasi yang diancam dengan hukuman pidana baik tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan uraian pengertian di atas, saya berdiri sebagai pro dari mafia tanah adalah salah dari produk hukum atau hukumnya yang salah. Mengapa hal tersebut? Berdasarkan dasar hukum yang saya pakai, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama di dalam pasal 28 huruf D ayat 1 yang mengharuskan negara untuk dapat menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Sedangkan di pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, telah mengamanatkan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah. Sedangkan dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah menegaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Jadi, di sini saya berargumen bahwa maraknya mafia tanah di Indonesia lebih cenderung disebabkan oleh lemahnya sistem hukum pertanahan. Meskipun pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria telah mengamanatkan bahwa pendaftaran hak atas tanah itu harus menjamin suatu kepastian hukum. Namun, dalam praktik sosialnya, kita sering menjumpai banyaknya kasus sertifikat ganda, tentang tindak kepemilikan, dan sengketa yang berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, pola mafia tanah di Indonesia itu seragam. Mereka memiliki kesamaan yang sama di setiap daerah yang harusnya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Namun, mereka terorganisasi secara satu kesatuan. Hal tersebutlah yang menunjukkan adanya masalah struktural berupa lemahnya administrasi pertanahan. Selain itu, pengawasan dan perlindungan hukum juga masih kurang di Indonesia. Akibat dari adanya celah hukum yang dimiliki oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-undang yang mengatur di bawahnya, sistem hukum kita sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungannya sendiri. Hal tersebut menjadikan mafia tanah tidak hanya disebabkan oleh oknumnya, tapi juga produk hukum di Indonesia yang belum mampu mengcover, melindungi, menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah yang dimilikinya. Solusi yang dapat saya berikan adalah, yaitu yang pertama, diperlukan peranan digitalisasi dan integrasi data pertanahan nasional untuk mencegah manipulasi data dan sertifikat ganda. Yang kedua, penguatan pengawasan internal pada lembaga pertanahan guna meminimalisirkan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam dan pertanahan itu tersebut. Yang ketiga, penegakan hukum yang harus dilakukan secara tegas untuk seluruh pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanpa pandang jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Solusi tersebut dapat saya berikan berdasarkan argumentasi yang sudah saya paparkan beserta dasar hukum yang ada. Produk hukum masih belum menjangkau kepastian dan perlindungan hak atas tanah untuk setiap masyarakat di Indonesia. Diperlukannya pembaruan mengenai produk hukum, terutama Undang-Undang Pokok Agraria yang harus disesuaikan dengan kesesuaian zaman di saat ini. Menurut saya, maraknya mafia tanah di Indonesia lebih disebabkan oleh tindakan oknum daripada kelemahan sistem hukum yang berlaku. Hal ini karena Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur pendaftaran tanah dan perlindungan hak atas tanah, yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau UPA, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah.
Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pemalsuan dokumen, manipulasi data pertanahan, dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada pelaksanaan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat pengawasan administrasi pertanahan, meningkatkan integritas aparat, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku mafia tanah agar kepastian hukum di bidang pertanahan dapat terwujud. Saya, Ainur Hidayah, dengan NIM 2024-221 akan menyampaikan pendapat saya terkait isu hukum tersebut. Menurut saya, mafia tanah lebih merupakan kesalahan oknum daripada kesalahan sistem hukum. Hal ini karena hukum pertanahan Indonesia telah mengatur kepastian dan perlindungan hak atas tanah melalui UU PA dan PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Namun, praktik mafia tanah dapat terjadi akibat pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, dan kolusi oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, maraknya mafia tanah menunjukkan lemahnya integritas pelaksanaan dan penegakan hukum, bukan kegagalan sistem hukum yang telah mengaturnya. Dan yang selanjutnya merupakan solusi pada isu hukum tersebut. Solusi utama bukan menambah regulasi baru, melainkan memastikan hukum yang sudah ada ditegakkan secara tegas dan konsisten terhadap setiap oknum yang terlibat. Sebab mafia tanah tidak lahir karena kekosongan hukum, melainkan karena penyalahgunaan kewenangan yang dibiarkan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelakunya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, argumentasi hukum saya secara tegas menyatakan bahwa maraknya praktik mafia tanah saat ini murni adalah kesalahan dari para oknum, bukan lagi karena kelemahan sistem hukumnya. Alasan saya jelas, sistem administrasi secanggih apapun pada akhirnya tetap dioperasikan oleh manusia selaku subjek hukum. Kejahatan mafia tanah ini tidak akan mungkin bisa terjadi jika tidak ada penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dari oknum internal yang memegang otoritas akses data. Ditambah lagi, jaringan mafia tanah ini juga bermain di tingkat bawah melalui kolusi antar calo dan oknum perangkat desa. Mereka sengaja memasukkan dokumen-dokumen tanah lama agar bisa lolos ke kantor pertanahan. Fakta ini mempertegas bahwa akar masalahnya murni bersumber dari kerusakan moralitas manusia, bukan karena sistemnya yang lemah. Oleh karena itu, sebagai solusi atau rekomendasi dari saya pribadi, jika kita ingin memutus mata rantai mafia tanah, fokus utamanya harus tertuju pada pembersihan moral para aparat pelaksana di lapangan. Harus ada pengawasan integritas secara ketat dan rutin. Yang paling penting, pemerintah jangan pernah ragu untuk menjatuhkan sanksi pidana yang berat, serta tindakan pemecatan tidak dengan hormat bagi oknum pejabat manapun yang bersekongkol dengan jaringan mafia tanah. Mafia tanah merupakan kejahatan yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Nah, mafia tanah ini bekerja dengan cara melibatkan oknum untuk dapat memasukkan dokumen tersebut atau melakukan hal yang membuat keuntungan pribadi. Karena tidak dapat dipungkiri dengan data pertahanan yang masih terdapat kelemahan dan belum sepenuhnya sempurna, karena masih maraknya data-data pertanahan yang telah dimanipulasi. Nah, sebagaimana salah satu tindakan yang dilakukan mafia tanah tersebut? Adanya mafia tanah tentu dominan disebabkan perilaku para oknum-oknum yang telah melanggar wewenangnya. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa dalam pengawasan dan penegakan hukum yang masih melemah dan perlu diperbaiki. Nah, untuk dapat menghilangkan kejadian tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan terkhusus pejabat pertanahan ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan administrasi. Selanjutnya yaitu mempercepat transformasi guna mengurangi pemalsuan dan manipulasi dokumen. Dan apabila telah terjadi korban mafia tanah, maka korban mendapat perlindungan serta bantuan hukum untuk dapat mengambil haknya kembali. Menurut saya, mafia tanah di Indonesia lebih tepat dikategorikan sebagai masalah oknum daripada kesalahan sistem hukum. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur hak atas tanah dan menjamin kepastian hukum, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah, serta ketentuan dalam KUHP yang memberikan sanksi terhadap pemalsuan dokumen, penipuan, dan penyalahgunaan jabatan. Adanya berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pertanahan di Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah. Namun, praktik mafia tanah masih terjadi karena adanya oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangan, memalsukan dokumen, memanipulasi data pertanahan, atau melakukan kolusi demi memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya aturan hukum, melainkan pada pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang belum berjalan secara optimal. Solusi atau rekomendasi dari saya yaitu yang pertama, memperkuat pengawasan dalam pelayanan pertahanan, yang kedua, mempercepat digitalisasi data dan sertifikat tanah untuk mencegah manipulasi, yang ketiga, menegakkan hukum secara tegas terhadap seluruh pelaku mafia tanah, yang terakhir, meningkatkan edukasi masyarakat mengenai prosedur dan hak atas tanah. Mafia tanah lebih disebabkan oleh ulah oknum daripada kesalahan sistem hukum. Karena Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur hak atas tanah dan memberikan kepastian hukum melalui Undang-Undang Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Selain itu, tindakan mafia tanah seperti pemalsuan dokumen dan penipuan telah diancam sanksi pidana dalam KUHP. Namun, dalam praktiknya masih terdapat oknum yang sengaja melanggar hukum dan memanfaatkan kelemahan pengawasannya. Oleh karena itu, keberadaan mafia tanah lebih tepat dipandang sebagai masalah perilaku dan integritas oknum daripada kesalahan sistem hukum. Karena hal tersebut, maka solusi yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat pengawasan terhadap pelayanan pertanahan. Yang kedua, meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat serta pejabat terkait. Yang ketiga, mempercepat digitalisasi data dan sertifikat tanah untuk mencegah pemalsuan dokumen. Yang keempat, memberikan sanksi tegas kepada pelaku mafia tanah dan pihak yang membantu praktik tersebut. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memverifikasi dokumen pertanahan. Maka, dapat kami simpulkan bahwa mafia tanah tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelemahan sistem hukum, karena Indonesia telah memiliki aturan pertanahan yang cukup jelas. Permasalahan utamanya terletak pada tindakan oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, yang perlu diperkuat adalah penegakan hukum dan integritas aparat, bukan hanya peraturan hukumnya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya atas pemaparan kesimpulannya. Teman-teman sekalian, sebagai penutup dari presentasi kelompok G, kami ingin menegaskan kembali bahwa aturan hukum pertanahan kita sebenarnya sudah sangat jelas. Kunci utama untuk memberantas kejahatan ini bukanlah dengan terus menambah regulasi baru, melainkan dengan memperketat pengawasan serta memulihkan integritas moral para aparat pelaksana di lapangan. Akhir kata, kami berharap analisis hukum yang kami sampaikan dapat memberikan pandangan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata selama jalannya presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.